rapat kehutanan dulu ya. Siap. Bungkusannya banyak. Terima kasih. Mohon. Asal sedikit kalau Siap, siap, ini Pak. siap. Pak Gubernur. Siap, apa? Siap. Malam Pak Gub. Gimana? Agenda hari ini Pak Gub. Ya, agenda hari ini Jangan maju. dengan Menteri Sosial untuk menyelesaikan problem sosial di Jawa Barat. Persoalan kemiskinan, persoalan pembangunan sekolah untuk rakyat, kemudian juga pengelolaan PKH agar berbasis kinerja masyarakat yang dibantunya. Kemudian ketemu juga dengan Menteri Kesehatan untuk bicara penanganan pasca banjir, kan mitigasi setelah banjir biasanya tumbuh penyakit, kemudian juga menurunkan angka stunting, kemudian menurunkan angka gula atau diabetes, angka stroke, angka gagal ginjal, darah tinggi, jantung, stunting, kemudian kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Nah, seluruh rangkaian itu kan harus dibuat dalam kerangka dan kinerja yang sangat memadai. Sehingga Bogor ini pusat loh dulu, ini pusatnya kerajaan Sunda. Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor, maka dia akan menebarkan kebaikan ke berbagai tempat. Dan saya kembali menjadikan Bogor menjadi sentral berbagai kegiatan. Dan hari ini kita fokus juga, kita merehabilitasi berbagai problem lingkungan dimulai dari Bogor. Karena hulunya dari Bogor. Ya. Untuk wacana evaluasi ATRW gimana Pak? Oh sudah berjalan. Jadi gini, yang pertama adalah evaluasi moratorium ya. Jadi peraturan gubernur tentang larangan alih fungsi lahan hutan, lahan perkebunan, lahan daerah aliran sungai, lahan persawahan sudah terverifikasi di Kementerian Dalam Negeri dan hari Senin sudah bisa saya tanda tangani, ada beberapa klausul yang harus dimasukkan. Itu. Terus kemudian yang kedua, Kementerian Perumahan dan Pemukiman juga akan mengeluarkan permen yang sama. Kemudian hari Senin kita ada pertemuan, sudah ada suratnya dengan Menteri ATR, kemudian Menteri PU untuk membahas tadi membebaskan daerah aliran sungai menjadi daerah yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini simultan nih. Hari ini juga kan Pak Prabowo sudah mulai berkomentar tentang sampah, sesuatu yang selama ini saya soroti. Artinya apa yang dilakukan di Jawa Barat ternyata itu mendapat sambutan arah dan kebijakan program yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga kita ini bekerja terorkestrasi dengan para menteri termasuk dengan para Menko yang pada akhirnya ini akan memberikan kebaikan bagi kepentingan masyarakat. Pak, kalau ada rumah yang punya sertifikat itu gimana Pak? Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun maka dibatalkan sertifikatnya. Kemudian yang di atas di 5 tahun maka akan digunakan kerohiman, gitu loh ya. Jadi itu negosiasi yang berikutnya. Tetapi yang paling penting juga orang bersertifikat, tetapi juga harus menyadari dong, sertifikat dulu lahir karena apa, tanahnya tanah siapa, kan ada riwayatnya. Tapi kita tidak bicara itulah. Kita bicara hari ini adalah negara harus mulai mengambil alih, memfungsikan kembali seluruh daerah aliran sungai yang itu haknya sungai. Gitu. Ada program reboisasi Pak? Kenapa? Ada program reboisasi untuk Reboisasi gini, konsepsi saya tentang sungai adalah satu dinormalisasi, ya kan? Kemudian kedalamannya dikeruk lagi, dilebarkan, kemudian di pinggirnya ditanamin pohon khas yang menjadi endemik daerah itu. Ya. Contohnya Pak? Bogor apa coba pohonnya? Kawung. Nah, bisa kawung, citerep ya pohon terep, kan gitu bagus kan? Cilenya ada nggak pohon lenyi? Terkait itu kapan berlakunya Pak untuk yang ambil alih data? Oh Senin ditandatanganin, kalau Senin diputuskan ditandatangani ya bisa saja. Kan berikutnya tergantung pemerintah pusat bentuknya mau apa. Pak, kira-kira luasannya yang bakal diambil? Sesuai dengan bentangan sungai kan ada aturan bakunya ya. Kategori sungainya kan ada. Oke. Bogor sebagai pusat peradaban sejarah Sunda itu kira-kira ada Gini. Peninggalan utama di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan. Itu loh, kalau bicara peninggalan kerajaan Sunda apa sih di Bogor selain batu tulis, hutan. Berarti sampai nangis kemarin itu gara-gara lihat Hutan loh, karena bagi saya hutan itu nilai-nilai spiritualitas. Dia menjadi pusat ekosistemnya kehidupan manusia. Masa pusatnya diinjekin kan nggak boleh. Karena gini loh, saya ngomongin ilmu deh. Kata orang Sunda, hutan tuh ada